Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan membawa umur dalam hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga dapat memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih berserah hanya kepada Tuhan saja. Bila mana kita mempunyai masalah dan beban yang berat, biarlah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, dan Dia akan meringankan segala langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, pelajaran dari Olimpiade. Ayatnya terdapat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Atlanta, 23 Juli 1996. Belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun pertandingan Olimpiade bahwa ada tim senam wanita Amerika Serikat yang sudah begitu dekat dengan medali emas Olimpiade. Mereka hanya tertinggal 1/10 poin dari Rusia. Ketegangan memuncak, tekanan ada pada Kerri Strug yang berusia 17 tahun. Pesenam terakhir untuk cabang vault. Dia mempunyai 2 kali kesempatan untuk mencoba. Skornya yang lebih tinggi yang akan dihitung. Jika cukup tinggi, Amerika Serikat akan menang. Jika tidak, Rusia akan mengambil hadiah yang didambakan tersebut. Upaya pertama Kerri gagal total. Dia tidak menyelesaikan putaran terakhir dan terjatuh ke belakang di atas matras. Namun serangan terhadapnya lebih buruk dari sekedar penderitaan psikologis karena kegagalan di hadapan jutaan orang. Ketika dia terjatuh, pergelangan kakinya terkilir parah. Jepretan kamera close up menangkap ekspresi rasa sakit di wajahnya saat dia tertati-tati turun dari matras. Dia punya kesempatan mencoba sekali lagi, tetapi sudah jelas bagi semua orang yang menyaksikan bahwa Amerika Serikat akan gagal. Bagaimana bisa Kerri bersaing dengan pergelangan kaki terkilir? Rusia akan menang secara otomatis. Namun kompetisi belum berakhir. Tertati-tertati di posisinya, Kerri mempersiapkan dirinya untuk apa yang dia tahu harus dia lakukan. Dia punya satu kesempatan lagi untuk menang, dan dia akan mengambilnya. Dalam ketidakpercayaan, saya menonton siaran tersebut ketika Kerri berlari menuju matras, melompat ke udara, dan melakukan pendaratan sempurna dengan satu kaki. Kemudian terjatuh di atas matras. Dia mencekram pergelangan kakinya saat rasa sakit yang tajam melanda tubuhnya. Namun keberanian, tekad, dan keterampilannya telah mengamankan medali emas tahun 1996 untuk tim Amerika Serikat. Saya ingin tahu, apakah Kerri tidak mengira dia akan berhasil jika dia harus melalui rasa sakit, jika dia tidak memiliki mimpi yang mendorongnya untuk mengharapkan emas? Akankah dia mencoba vault kedua itu? Saya banyak memikirkan tentang apa yang diperlukan untuk sukses dalam hidup jika Anda memiliki 1 atau 2 serangan terhadap Anda, seperti yang dialami Kerri. Dan saya menyimpulkan bahwa cara pandang Andalah yang membuat perbedaan. Jika Anda yakin bahwa segala sesuatu melawan Anda, seperti yang dipikirkan bujang Elisa ketika melihat musuh mengepung kota, maka Anda akan menyerah. Tetapi jikalau Anda melihat kehidupan melalui sudut pandang harapan yang positif, Anda akan memiliki keberanian untuk terus bertarung. Kerri yakin dia bisa melakukannya, dan itu membuat perbedaan. Jadi suatu cerita yang luar biasa pada saat ini kembali lagi memberikan kita suatu motivasi, memberikan kita suatu semangat yang baru. Bagaimana ada seorang wanita, dia ini mengikuti pertandingan Olimpiade, tim senam wanita Amerika Serikat. Mereka ini begitu dekat dengan medali emas Olimpiade. Jadi mereka hanya tertinggal 1/10 poin dari Rusia. Ketegangan pun memuncak. Tekanan ini ada pada seorang wanita yang bernama Kerri yang berusia 17 tahun.
Jadi pesenam terakhir untuk cabang vault, dia mempunyai 2 kali kesempatan untuk mencoba. Skornya yang lebih tinggi yang akan dihitung, jika cukup tinggi Amerika Serikat akan menang. Ya, jadi upaya pertama Carey ini gagal total. Ya, dia ini tidak menyelesaikan putaran terakhir dan terjatuh ke belakang di atas matras, namun serangan terhadapnya lebih buruk dari sekedar penderita psikologis karena kegagalan di hadapan jutaan orang. Jadi ketika ia terjatuh, pergelangan kakinya ini terkilir parah dan dia menahan akan rasa sakit itu. Dia punya kesempatan mencoba sekali lagi, tapi sudah jelas bagi semua orang yang menyaksikan bahwa Amerika ini akan gagal. Ya, bagaimana bisa Carey bersaing dengan pergelangan kaki terkilir? Ya, namun kompetisi ini belum selesai. Tertati-tati di posisinya, Carey mempersiapkan dirinya untuk apa yang dia tahu harus dia lakukan. Dia punya 1 kesempatan lagi untuk menang dan dia mengambil itu. Jadi dia bertekad di dalam kehidupannya, dia tidak mau menyerah. Dalam ketidakpercayaan, akhirnya Carey pun yang mengambil 1 kesempatan itu. Orang-orang yang menonton pada saat itu merasakan ketegangan. Ya, ketika Carey berlari menuju matras, melompat ke udara dan melakukan pendaratan sempurna hanya dengan 1 kaki. Ya, kemudian terjatuh di atas matras, dia mencekram pergelangan kakinya saat rasa sakit yang tajam melanda tubuhnya. Ya, namun keberaniannya, tekad dan keterampilannya telah mengamankan medali emas di tahun 1996 untuk tim Amerika Serikat. Jadi Carey ini tidak mengira ya dia dapat berhasil. Dia menahan akan rasa sakitnya ini. Dan juga di sini dikatakan bahwa kesempatan yang dia ambil di dalam kehidupannya ini adalah kesempatan yang terakhir yang harus dia lakukan. Ya, dia harus melakukan ini semua supaya dia dapat membawa kemenangan bagi timnya. Jika kita yakin bahwa segala sesuatu melawan kita seperti yang dipikirkan bujang Elisa ketika melihat musuh mengepung kota, maka kita akan menyerah. Ya, jadi ya pada saat itu juga ya dari cerita ini diambil suatu aplikasi sama seperti ya bujang daripada Elisa ini ketika dia melihat musuh mengepung kota, ya maka kita akan menyerah. Ya, jika dia melihat musuh ini mengepung kota itu, maka dia akan menyerah. Tetapi jikalau kita melihat kehidupan melalui sudut pandang harapan yang positif, kita akan memiliki keberanian untuk terus bertarung. Carey yakin dia bisa melakukannya dan itu membuat suatu perbedaan yang luar biasa. Ya, begitu pula dengan Elisa, dia berdoa kepada Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya ini supaya dia melihat. Ya, maka Tuhan membuka sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu dipenuhi oleh kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Supaya bujangnya ini tahu bahwa Tuhan yang Elisa sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bukalah mata saya agar saya dapat melihat kehidupan dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, di mana tidak ada apapun juga yang mustahil. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini, yang memberikan kita suatu pelajaran yang membuat kita supaya hari demi hari kita boleh lebih berserah hanya kepada Tuhan saja. Mungkin ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tapi biarlah kita mau terus ya melakukan itu dengan sepenuh hati kita, ya menyelesaikan segala sesuatunya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Biarlah kita tidak menyerah dengan apa yang kita lihat. Mungkin kita akan merasakan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dari kekecewaan yang kita alami, kita jadikan itu sebagai suatu penyemangat dalam hidup kita. Supaya kita boleh bangkit lagi untuk datang kepada Tuhan. Untuk mau berserah kepada Tuhan sehingga kita dapat melakukan lagi yang terbaik. Ya, sama seperti Carey dan juga sama seperti ya bujang daripada Elisa ini. Ya, semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita dapat mempersiapkan akan diri kita. Ya, jadi Carey ini ya tidak mengira dia akan berhasil, tetapi dia mempunyai tekad yang bulat ya untuk dapat menyelesaikan pertandingan itu sehingga dia membawa suatu kemenangan bagi timnya ini. Ya, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia, ya Yesus juga mengalami ya kehidupan yang
kita alami saat ini. Ya, Yesus hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Dia juga mempunyai penderitaan yang sama seperti kita. Bahkan dia harus melakukan yang sesempurna mungkin. Karena dia menjadi penolong bagi dunia ini. Dia adalah juru selamat bagi setiap umat manusia. Dan pada saat Yesus melihat orang-orang di sekitarnya mengalami suatu kesedihan, Yesus pun mengalami itu. Pada saat orang-orang di sekitarnya mengalami duka cita, Yesus pun mengalami itu di dalam kehidupannya. Apapun yang kita rasakan, Yesus sudah merasakannya terlebih dahulu, bahkan melebihi dari kita. Karena dia harus menjadi juru selamat bagi dunia dan dia harus disalibkan. Dia menahan akan rasa sakit itu. Pada saat dia menahan rasa sakit itu, ya bagaimana dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya inilah kasih Kristus yang luar biasa yang dia sudah berikan bagi kita. Biarlah kita mau dapat menyambut akan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Berdoa meminta Tuhan supaya kita dapat mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan melihat itu dan dia akan terus memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus mau bekerja sama dengan Kristus menjalankan apa yang dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Doakan itu dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan selalu menuntun kita untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah kita juga dapat berdoa supaya kita bisa diberikan tuntunan oleh Tuhan. Bukalah mata saya agar saya dapat melihat kehidupan dari sudut pandang-Mu ya Tuhan, di mana tidak ada apapun juga yang mustahil. Jadi inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Inilah yang menjadi nasihat bagi kita masing-masing. Biarlah kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya. Sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya karena di akhir daripada dunia ini setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Tapi kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhanlah yang selalu ada di samping kita untuk dapat memberikan kekuatan, berikan kita kemampuan untuk melewati itu semua. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.